Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan paparan terkait tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu dengan topik lingkungan kerja dan kedisiplinan. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan kita memahami dari kedua topik ini yaitu faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas serta pengertian dan cara menegakkan disiplin di perusahaan. Selanjutnya, agenda kita, karena untuk topik kita membahas dua, yaitu lingkungan dan kedisiplinan, maka kita nanti akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama yaitu lingkungan kerja, kita akan membahas kondisi fisik dan non-fisik di sekitar tempat kerja. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu di sekitar kerja yang mempengaruhi tugas yang mencakup aspek fisik seperti ruang kerja dan non-fisik seperti hubungan antar karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja itu saya simpulkan dan saya ringkas terdapat 9 faktor, mulai dari pewarnaan, musik, saling menghargai, kebersihan, keamanan, ventilasi, kebisingan, penerangan, dan keramahan. Yang pertama terkait pewarnaan ruang kerja. Warna dingin seperti krem dan hijau muda atau warna putih netral memberikan kesan ruang lebih luas, bersih, dan mendukung ketelitian kerja. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebersihan dan keamanan dapat menimbulkan rasa senang yang meningkatkan semangat kerja, sementara keamanan bangunan mencegah kegelisahan dari karyawan ataupun pegawai. Kemudian kita akan memasuki bagian kedua tentang kedisiplinan kerja yang mencakup sikap taat pada peraturan dan norma yang berlaku di perusahaan. Sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu pengertian dari kedisiplinan. Menurut Rifai dan Hasibuan, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan menaati peraturan perusahaan. Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Elemen-elemen dasar dari proses pendisiplinan yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kewenangan ada di pejabat garis. Kemudian aturan harus logis dan dikomunikasikan, dan yang terakhir, pimpinan harus bersikap adil. Tujuan dari disiplin yaitu untuk membuat perilaku karyawan konsisten dengan aturan. Kemudian sedangkan terkait dengan unsur yaitu meliputi aturan yang jelas, penjelasan tugas, dan juga tindakan tegas bila terjadi pelanggaran. Indikator-indikator dalam disiplin kerja terbagi menjadi 5, yaitu absensi, keterlambatan, perputaran tenaga kerja, seringnya kesalahan, dan yang terakhir terjadinya pemogokan. Kemudian kita masuk ke tindakan pendisiplinan. Ada yang berupa positif, berupa nasihat, dan juga ada yang berupa negatif, mulai dari peringatan, pesan, hingga pemecatan sesuai dengan berat pelanggaran. Pedoman pendisiplinan itu sendiri sebaiknya dilakukan secara pribadi, bersifat membangun, segera, dan pimpinan tetap bersikap wajar setelahnya. Nah, kesimpulan dari topik lingkungan kerja dan kedisiplinan sebagai berikut. Intinya, dari dua faktor tersebut merupakan faktor yang saling melengkapi. Lingkungan kerja yang nyaman
baik fisik maupun non-fisik, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Di sisi lain, kedisiplinan kerja memastikan karyawan menaati aturan, sehingga produktivitas tersebut dapat tercapai secara konsisten. Keduanya sama-sama memerlukan peran aktif pimpinan, menyediakan kondisi kerja yang layak, sekaligus menegakkan disiplin secara adil dan membangun. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.